Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Faidatun hasilu kalamir raudhati, kesimpulan dari pembicaraan Imam Nawawi dan kitab Raudhah dan kitab asal Raudhah, anna, sesungguhnya man qadhafa akhara, siapa saja yang menuduh zina kepada orang lain, la tuqbalu syahadatu kulli minhuma alal akhari, tidak diterima kesaksian masing-masing dari keduanya. Orang menuduh, orang yang dituduh kepada yang lain, kesaksian orang menuduh tidak diterima terhadap orang yang dituduh, kesaksian orang yang dituduh tidak diterima terhadap orang yang menuduh. Wa illam yatlubil makdzuf, walaupun tidak meminta oleh orang yang dituduh akan menhadnya, menghukumnya orang yang menuduh. Wa kadza, begitu juga manidda'a ala akhara, tidak sah, tidak diterima kesaksian manidda'a, orang-orang yang mengaku, orang-orang yang menuduh ala akhara, di atas orang lain, annahu, sesungguhnya qata'a alaihi thariq, sesungguhnya orang lain itu, annahu, sesungguhnya dia, qata'a, telah melakukan pembegalan, telah mengkutok di atasnya akan jalan. Wa akhadha maluhu, dan telah mengambil hartanya. Fala tuqbalu syahadatu ahdihima alal akhar, maka tidak diterimalah kesaksian salah satu keduanya atas yang lain. Jadi kasusnya adalah kasus saksi, bukan kasus qati' tariq. Kasusnya bukan kasus qazaf, tapi kasus kesaksian. Misal, si A pernah menuduh B berzina. Itu mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Setelah itu si O dengan si E bertengkar. Maaf, si E bertengkar dengan B. Saksinya si A, nggak boleh. Si A bertengkar dengan B, saksinya si A bertengkar dengan O, si E, saksinya C, nggak boleh. Ribet. Ada namanya si saya takut kesebut nama orang. Parman nama orang, Nurman nama orang. Normal, anormal itu nggak ada nama orang. Si Normal itu menuduh Ismail berzina.
malu. Sekarang Ismail dengan Abu Bakar ada kasus. Maka Abu Bakar menghadirkan saksi si normal. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang ini aja ada jejak permusuhan. Nah, ada jejak permusuhan. Nah, itu juga sebaliknya. Yang barusan tuh normal sama Abu, saksinya Ismail, nggak boleh juga. Atau dulu di zaman-zaman jahiliyah normal ini pernah merampok Ismail. Sekarang bertengkarlah Ismail dengan Abu Bakar. Abu menghadirkan saksinya normal, nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Jadi antara korban pembegal dengan pembegal, korban tuduhan zina dengan penuduh, itu tidak boleh saling memberatkan dalam kasus pengadilan, karena mereka ada jejak permusuhan. Berkata Syekhuna, guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhuna itu adalah katanya Imam Zainuddin. Kalau kita bukan guru, tapi adalah tak berapa ke atas itu, banyak sambungannya, baru nyambung Syekhuna Ibnu Hajar. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yukhadhu min dzalika, dipahami dari demikian, anna kullaman nasaba akhara ila fiski, sesungguhnya setiap seseorang yang menisbahkan orang lain kepada perbuatan fasik, sesungguhnya setiap seseorang yang menisbahkan orang lain kepada perbuatan fasik, kamu pernah membegal saya, kamu pernah menuduh saya berzina, kamu pernah mencuri barang saya, kamu pernah merampok saya, itu menisbahkan seorang pada fasik, iqtada, itu bermaksud iya penisbahan wuku'a adawatim bainahuma, terjadinya permusuhan di antara keduanya, terjadinya permusuhan antara keduanya, maka tidak diterimalah kesaksian min ahadihima, dari salah satu keduanya kepada yang lain. Si normal pernah mencuri barang A, pernah mencuri, kemudian normal ini bermasalah dengan orang lain, orang lain ini menghadirkan saksinya A. Nggak boleh. Kita curigai si A ini, di samping dia memberikan kesaksian yang memberatkan si normal, orang yang pernah mencuri barangnya, maka mungkin hari ini dia juga balas dendam, melampiaskan sakit hatinya. Misalnya, contoh, si fulana yang kira-kira ad-daru fil aman, nah, dia berkhusumat dengan tetangganya, kemudian tetangganya menghadirkan saksi antum. Nah, maka pengadilan menolak. Kenapa? Lituhma ma bainakum wa bainaha, mawjud mawqi' al-adawah. Nah, yakni saddus sabil, saddut turuq, yasudduna anil ma'had. Yasudduna sabilillah bukan, yasudduna anil ma'had. Nah, yataraddadun nazaru fi man iqtaba akhar, ragu pandangan ulama, ragu-ragu penelitian ulama pada seseorang yang pernah menghibah orang lain dengan fasik. Boleh baginya orang lain yang boleh baginya orang lain tersebut, maaf, yang boleh bagi orang tersebut
Meribahnya orang lain dengannya fasik. Ya taraddadu, benar-mandir, ragu-ragu pandangan ulama tentang seseorang. Irtaba akhara, dia pernah meribah orang lain dengan satu perbuatan fasik, mufsik, satu perbuatan yang membuatkan fasik, yang boleh baginya seseorang meribah orang lain tersebut dengannya perbuatan. Wa in asbata as-sabab al-mujawwiz, walaupun dia bisa menetapkan sebab yang membolehkan bagi hal demikian. Misalnya kita dizolimi oleh atasan kita sendiri. Nah, ketika kita dizolimi oleh atasan kita, kita nggak melapor ke pengadilan, tapi kita meribahnya, melapor kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu. Kita ceritakan, saya punya atasan begini-begini, pokoknya perbuatan itu dia jadi fasik. Beberapa waktu setelahnya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terjadilah persengketaan orang lain dengan atasan kita itu. Lalu orang lain minta kita jadi saksi, karena betul-betulan kita menyaksikannya. Apakah kita boleh menjadi saksi atas atasan yang sudah pernah kita ribah itu? Dan kita boleh meribahnya. Kalau nggak boleh, kita saja udah nggak adil kan? Ini boleh kita meribahnya, berarti kita nggak fasik dengan meribah. Boleh nggak kita menjadi saksi? Kalau dalam hal ini ulama masih ada mengatakan boleh, masih ada mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada unsur kecurigaan. Maka kesaksian yang paling tepat itu adalah kawan. Nah, teman memberikan kesaksian memberatkan kawannya. Bapak memberatkan ayah, suami memberatkan istri, tetangga memberatkan tetangga. Nah, itu diterima itu. Nah, kenapa? Karena mereka tidak ada kecurigaan. Nah, karena mereka kawan, mana mencurigai. Pasti karena benar itu, maka dia berani merugikan kawannya. Faraon. Tuqbalu syahadatu kulli muqtadi la nukfiruhu bibid'atihi. Diterima kesaksian setiap pelaku bid'ah yang kita tidak menganggapnya kafir. Kita tidak menganggapkan kafir dengan bid'ahnya tersebut. Mana contohnya pelaku bid'ah yang dia tidak kafir dengan perbuatan bid'ahnya? Seperti orang yang mencaci sahabat, sabbas sahabat, walaupun dia mencaci sahabat ridwanullah alaihim, sebagaimana dalam kitab Raudhah. Subuki, dan menuduhkan oleh Imam Subuki dan Imam Azra'i itu pendapat salah. Masa iya pelaku bid'ah walaupun tidak kafir, walaupun bid'ahnya mencaci sahabat, bisa kita terima kesaksiannya? Itu salah pendapat. Nah, salah berpendapat. Karena dengan mencaci sahabat dia fasik, dan pasti dia nggak adil. Berarti nggak cukup syarat saksi. Kenapa? Seolah-olah pernyataan ini kontra dengan undang-undang dasar dalam syarat saksi. Nah, ditolak. Wa turaddu min mubadirin bisyahadati qabla ayyasalha ba'da da'wa. Ditolak juga kesaksian dari orang yang bersegera, mubadir, dengan memberikan kesaksiannya qabla alaha, sebelum bahwa diminta akannya kesaksian, ba'da da'wa, setelah dituduh,
Hakim belum minta, mana saksi kamu? Hakim belum meminta kepada mudda'i, mana saksimu? Saksi ini langsung ngomong deh, Pak Hakim, saya menyaksikan itu benar tuduhannya. Nah, saksi yang menyelonong seperti itu nggak diterima kesaksian, batal. Kenapa? Li'annahu muttaham, karena dia dicurigai, nampak ambisinya. Nah, nampak ambisinya, kayak dia punya dendam yang tersembunyi kepada mudda'a alaih. Lau a'adaha fil majlis, walaupun dia mengulang akannya kesaksian dalam majlis, walau ba'dal istishad, ulang salah. Naam iya, lau a'adaha fil majlis, jikalau mengulang ia saksi, dia bukan lau waya tapi lau syarat. Naam iya, tidak diterima. Namun kalau mengulang ia saksi akannya kesaksian di majlis, dan walaupun setelah istishad diminta kesaksian, kubilat, ini saya diterima ia, ini saya diterima ia. Nah, jadi yang enggak diterima itu pernyataannya saja, ternyata kesaksiannya saja yang ditolak, tapi orangnya belum ditolak. Nah, kenapa? Karena bisa kita tempatkan dia orang tidak mengerti, dia orang yang tidak tahu aturan, sehingga nyelonong saja. Mungkin dia kali pertama, mungkin dia gugup. Oke, pernyataannya itu ditolak, kata hakim diam, nanti ngomong. Belum diminta, nanti ngomong. Nah, setelah diminta dan dia ngomong, tetap bisa diterima kesaksiannya, karena tidak terbukti dia punya dendam sengketa dengan mudda'a alaih, kecuali pada kesaksian tiba-tiba, syahadah hisbah, kesaksian tiba-tiba. Apa maksud kesaksian tiba-tiba? Mudda'i merasa tidak ada orang yang menyaksikan kejadian itu. Mudda'i beranggapan tidak ada saksi yang tahu dengan kejadian itu, sehingga ketika diminta oleh Pak Hakim, mana saksimu? Dia malah bingung. Nah, pada saat itu datanglah, nah, pahlawan kesiangan, bukan kesiangan nih, ini kepagian. Nah, pahlawan kepagian, dia datang pas waktu yang diinginkan. Itu namanya syahadah hisbah, kesaksian secara sukarelawan, secara tiba-tiba, tanpa perkirakan. Kalau misalnya min haitsu la yahtasib. Apa itu syahadah hisbah? Ma qusida biha wajhullah, sesuatu kesaksian yang dimaksudkan dengannya ridhonya Allah, kesaksian yang dimaksudkan dengannya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ridho Allah? Karena dia nggak diminta. Kenapa dia mencari ridho Allah? Dia nggak dibayar, dia hanya semata-mata ingin menolong. Bahkan orang yang menuduh tidak tahu dia bisa membantunya. Fatuqbalu, maka diterima ia kesaksian sebelum diminta. Diterima ia kesaksian sebelum diminta, walau bila dakwah, walaupun tanpa ada tuduhan. Bihaqi muakkidin lillah, bihaqi muakkidin lillah, pada hak seseorang yang muakkad, muakkid, bihaqqin muakkadin, bihaqqin muakkadin, pada hak yang muakkad. Lillah, bagi Allah.
Apa itu hak muakkad lillah? Mala yata'assaru birdal adami, sesuatu yang tidak berpengaruh dengan ridhonya manusia. Yata'assaru, sesuatu yang tidak berpengaruh dengan ridhonya manusia. Talak raj'i, talak bain, memerdekakan budak, istilat, menjadikan walad, nasabin nasab, afwin an qawadin, maaf dari kisos, baqai iddatin, kekalnya iddah, wangqidoiha, habisnya iddah, wa bulughin baligh, wa islamin islam, wa kufrin kufur, wa wasiatin wasiat, wa waqfin wakaf, bagi seumpama jihad ammah, dan hak bagi masjid, meninggalkan sholat, puasa, zakat, bi ayyashhada bi tarkiha, dengan bahwa memberikan kesaksian ia seorang dengan meninggalkannya zakat, dan tahrim ridho, haram menyusui, haram gara-gara menyusui, dan haram gara-gara musaharah, hubungan pernikahan. Nah, saksi-saksi seperti ini kadangkala kita tidak tahu keberadaannya. Ketika terbentuk permasalahan, dia muncul tanpa diminta, memberikan pernyataan sebelum diminta, kesaksiannya bisa diterima, karena itu adalah hak yang ditekankan bagi Allah. Mu'akkad lillah. Ada urusan dengan ridho. Talak, apakah urusan makhluk ridho nggak ridho? Ridho nggak ridho, kalau udah talak 3 mesti cerai. Tersinggung perasaan saya kalau cerai, tetap cerai. Nah, saya nggak mau menceraikannya, tetap juga jatuh cerai. Budak itu sudah dimerdekakan, merdeka sudah. Budak itu merdeka, ridho dia merdeka, nggak ada masalah, yang penting dia merdeka. Jadi kita tidak perlu memerdekakan makhluk itu. Kenapa? Hak Allah. Oh, segan saya membela dia. Betul sebetulnya istrinya itu dia talak bain. Nah, nggak boleh rujuk. Sumi rujuk juga, karena istrinya nggak punya saksi, hanya terjadilah hubungan zina. Gara-gara apa? Gara-gara saksi terpengaruh dengan ridhonya manusia. Boleh, nggak ada. Yatim, dia sudah balik, kalau dia boleh menguasai harta ayahnya, tapi sampai sekarang belum bisa menguasai harta ayahnya, masih dikelola oleh pamannya. Kenapa? Karena tidak ada saksi yang mengatakan dia balik. Lalu kalau kita tampil sebagai saksi, takut tersinggung pamannya, perlu ditimbangkan pamannya di situ? Nggak perlu. Nah, si fulan ini belum bayar zakat, harusnya diperangi, diambil hartanya oleh pemerintah. Kita nggak mau memberikan kesaksian karena kawan. Nggak boleh mengutamakan ridho kawan, ridho manusia, dan hal-hal seperti ini. Ini adalah hak muakkad lillah. Itu hak-hak milik Allah. Jangan sampai kamu bertoleransi sehingga hak Allah terlanggar, hukum haram terlaksana. Akad nikah, Masya Allah, si fulan yang fulana, betul-betul pasangan yang serasi. Nah, cocok sekali. Bak penang di bak pinang, dibelah dua dengan kapak. Nah, serasi agak banyak dikit. Kita tahu ini orang bersaudara sesusu nih.
Kita tahu ini orang saudara sesusu. Tidak ada tuduhan dia bersaudara sesusu. Tapi kita tiba-tiba, tunggu Pak Hakim, jangan dinikahkan. Dia saudara sesusu. Apakah kesaksian saya ditolak? Tidak. Kami dua orang yang tahu dia sesusu. Dia tetangga kami dulu untuk kecil-kecil, nyusu sama satu orang. Waktu itu si laki-laki ini mak bapaknya keluar surat. Nah, dititiplah sama ibu perempuan ini. Dia nyusu sama mak perempuan itu. Memang mereka udah meninggal semuanya, nggak tahu sejarah itu. Kami yang tahu. Kami yang bawa dia waktu kecil mengantarkan ke rumah perempuan itu. Nah, kenapa? Mak bapaknya ke rumah surat, ditinggalkan dia di rumah sendirian. Katanya Allah yang jaga. Oh, begitu, kata Pak Hakim. Ya sudah, batal pernikahan. Apa kita berkata? Jangan kita ungkap lah, kasihan dia, patah hati dia. Bisa ngomong begitu? Dalam hak ini nggak ada bahasa patah hati kah, apakah gila dia selepas itu. Tetap aja kesaksian sesusuan wajib kita sampaikan. Ini namanya syahadah hisbah. Nah, kesaksian yang tujuannya hanya ridha Allah, nggak ada kepentingan di sana. Bahkan ada kepentingan, dibilang saudara sesusu, nanti kamu mau kawinkan, gitu maksudnya. Kepentingan mungkin bisa ada, tapi kecil. Betul lah dia itu bilang kita saudara sesusu supaya kita cerai. Dia mau kawin sama kamu sebetulnya, cuma kalah saing. Dia bilang lah kita saudara sesusu. Nggak mungkin. Nah, kemungkinan ada tapi kecil. Naam. Tutim tambihun. Innama tusma'u sahadatul hisbah. Nah, ada berbicara tentang sahadah hisbah. Ya, didengar kesaksian hisbah indal hajati ilaiha, ketika diperlukan kepadanya. Falau syahida isnani, jikalau memberikan kesaksian oleh dua orang, anna fulanan, sesungguhnya si fulan, a'taqa abdahu, dia telah memerdekakan budaknya. Atau kesaksiannya begini, annahu akhu fulana minar radha, sesungguhnya fulan itu adalah saudara laki-laki si fulana dari sesusu. Lam yakfi, kesaksian itu tidak cukup. Hatta yakula, sehingga mengatakan keduanya dua saksi, innahu yastariquhu, sesungguhnya fulan dia telah memperbudak akannya budak. Nah, itu sesungguhnya fulan dia telah memperbudak akannya budak, padahal budak itu sudah merdeka. Itu baru didengar kesaksiannya. Atau annahu yuridu nikahaha, sesungguhnya fulan ingin menikahinya fulana. Kalau pernyataan kita tidak sambung dengan hal ini, kata-kata ini, kesaksian kita nggak ada gunanya. Pak Hakim, Ismail itu saudara sesusu oleh Aisyah. Nah, kata Pak Hakim, alhamdulillah bagus. Apa problemnya? Ada problem? Ada problem? Nggak ada. Tapi ketika kita katakan Ismail kayaknya Pak Hakim, nah itu baru masalah. Jadi disambung, si fulan adalah saudara susunya si fulana dan dia mau menikahi fulana itu. Si fulan telah memperbudak seseorang, si fulan ya Karim, seseorang itu orang merdeka dan dia diperbudak oleh si fulan. Tapi kalau kita katakan dia orang merdeka, nggak ada masalah. Pak Hakim, Ihsan itu orang merdeka, selesai. Ada kasus? Nggak ada. Perlu disambung, Ihsan itu orang merdeka,
tapi dijadikan budak oleh si Ghufran. Oh, baru ada masalah. Ada yang mirip nama itu? Enggak ada ya? Ada pula, ntar tersinggung lagi orangnya. Wa kharaja bi qauli fi haqqillahi haqqul adami. Keluar terkecuali dengan kata-kata aku. Apa kata aku tadi? Apa kata aku? Abu Bakar, apa kata aku? Haqqin muakkadin lillah. Itu kata aku. Haqqin muakkadin lillah. Jadi syahadah hisbah hanya diterima pada haqqin muakkadin lillah. Nah, terkecuali dengan kata-kata aku fi haqqin lillahi ta'ala oleh haqqul adami, hak manusia. Nah, pada hak manusia tidak boleh diterima syahadah hisbah. Mana contoh hak manusia? Qisas, hak qazaf, jual beli. Fala tuqbalu fihi, maka tidak diterima padanya syahadah hisbah. Wa tuqbalu fi haddiz zina, dan diterima ia syahadah hisbah pada had zina. Kenapa? Kenapa? Karena di sana di samping dia telah merugikan manusia, itu juga hak Allah. Qata' tarik itu memang hak manusia, tapi ada hak Allah di situ. Mencuri, maknanya hak manusia yang ada hak Allahnya diterima. Hak manusia saja tidak diterima. Allah saja diterima. Hak manusia yang komplit hak Allah juga di situ diterima. Maka ketika orang mencuri tertangkap, 1/4 dinar, hukum potong tangan. Kata orang dicuri, jangan dipotong tangannya Pak Hakim, saya sudah ikhlaskan harta itu. Boleh dihentikan potong tangan? Tidak boleh, karena hak potong tangan itu Allah yang punya, bukan kamu. Kalau kamu mengikhlaskan, ya sudah, berarti yang dicuri nggak wajib dikembalikan. Jadi ada dua hak. Maka disebutkan di sini saksi hisbah diterima pada hak zina, qata' tarik, dan sarikah. Wa tuqbalu syahada min fasikin ba'da taubatin, diterima kesaksian dari orang fasik setelah bertaubat. Hasilatin, yang hasil ia taubat sebelum ghargharah, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ini kelewatan contoh dikasih. Di mana letak kelewatannya? Hah? Diterima kesaksian orang fasik setelah bertobat. Tobatnya kapan? Sebelumnya tenggorok nyawa sampai dia tobat dia. Sampai tenggorokan menjadi saksi dia. Lucu juga. Nah, memang kadang-kadang aneh begitu. Ya mungkin setelah sampai di dada taubat dia, lepas itu sehat dia jadi saksi. Nah gitu maksud kami, kata ulama fikih. Oh iya, pokoknya ulama fikih itu nggak bisa dilawan pokoknya. Nah, ada aja ceritanya. Coba antum lihat baik-baik. Diterima kesaksian dari orang fasik setelah taubat. Taubat yang ada sebelum nyawa sampai tenggorokan. Sebelum nyawa sampai tenggorokan tuh sampai di dada misalnya. Taubat dia, kan sampai di sini selesai taubatnya. Dia memberikan kesaksian. Untuk lidahnya ada keluar, dicabut nyawa ke maut, kan nggak sempat lagi.
Dan sebelum terbit matahari barat. Kan tahu matahari terbit dari barat kalau malam ini terlalu panjang. Nah, malam itu tobat pelaku fasik itu. Nah, besok paginya terbit matahari dari barat. Kapan ke pengadilannya? Kapan datang ke pengadilan? Tobat aja baru malam. Ini panjang malam nih. Saya pernah dengar ulama kalau malam panjang besok matahari terbit dari barat. Ayo tobat kita ramai-ramai. Tobat dia malam itu. Oh, mungkin besok pagi kali. Setelah terbit matahari di barat baru pergi ke pengadilan. Pengadilan apa yang buka besok pagi? Semua orang udah bingung melihat matahari terbit dari barat. Dan ntar lagi mau kiamat. Ya. Apa itu tobat? Tobat itu adalah nadam, menyesal. Tobat itu adalah menyesal atas maksiat min haitsu innahu maksiyah. Menyesalnya karena sesungguhnya itu maksiat. Taubat itu ada menyesal dari karena itu maksiat, bukan karena takut hukuman. Jadi kalau dia menyesal melakukan dosa karena dihukum, menangis dia menangis karena dicambuk 100 kali, karena dia terlibat zina, saya tobat, saya enggak mau lagi melakukan zina, enggak mau. Kenapa kamu menangis? Saya dicambuk. Berarti dia enggak tobat. Nah, kenapa? Dia menangisnya, dia menyesalnya karena kena cambuk. Tapi yang tobat yang sebenarnya tobat itu adalah menyesal karena dia telah buat dosa, bukan karena takut hukuman. Walau ittala'a alaihi aw li gharamati malin, walau ittala'a alaihi li khawfi iqabin titik walau ittala'a alaihi aw li gharamati malin bisarti ikla'in anha halan. Salah titik komanya. La li khawfi iqabin walawit tala alaihi. Tidak menyesal karena takut hukuman jikalau ketahuan ia seseorang di atasnya dosa, bukan karena takut hukuman jikalau ketahuan ia seseorang di atasnya dosa, atau bukan karena membayar harta. Dia menyesal buat dosa itu karena dia kena denda bayar harta, bukan karena itu. Bisarti ikla'in anha halan, dengan syarat meninggalkan darinya dosa saat itu juga. Nah, syarat tobat adalah ikla'in anha, meninggalkan darinya dosa halan saat itu juga. In kana mutalabbisan, jika ada ia seseorang itu sedang melakukan. Ketika dia minum khamar, dia lemparkan khamarnya, kemudian dia menyesal, dicambuk 4 kali, tapi karena khamar itu dosa. Dia menyesal bukan karena dia ketangkap lalu bayar denda mabuk, tapi karena itu dosa. Dalam waktu yang sama langsung dia buang khamar itu dan dia muntahkan yang ada di mulutnya. Itu syarat taubat. Insya saya taubat dari dosa ini. Astaghfirullah. Tapi minum juga. Astaghfirullah. Minum lagi saya, Allah. Astaghfirullah. Diminum lagi.
Astagfirullah, sedikit lagi ya Allah, sama buang. Astagfirullah, minyak mubazir ya Allah, dibahal beli itu. Astagfirullah. Nah, kata dia, saya taubat kok, istighfar sambil mabuk. Itu enggak sah taubatnya, karena syaratnya ikhlas atau musiran ala muawadatiha, berkekalan atas memusuhinya maksiat. Muawadah, muawadah bukan muadawa ya, muawadah. Berkekalan di atas kembali kepadanya maksiat. Nah, musiran, berkekalan atas kembali di atasnya maksiat. Syaratnya dia harus ikhlas, melepaskan diri dari maksiat saat itu juga, kalau dia sedang melakukannya atau sedang musiran, sedang berkekalan untuk kembali kepadanya, belum ada niatan untuk meninggalkannya 100%, masih ada di dalam benaknya, kalau ada kesempatan nanti ulang lagi. Nah, pada saat itu dia harus cabut dirinya dari niat itu. Wa minal ikhla' raddul mausu. Di antara salah satu bentuk ikhla' adalah mengembalikan barang dirampas. Jangan ikhla', saya dah taubat dari mencuri, tapi yang dipakai sekarang motor curian, belum sah. Kembalikan motor curian. Saya sudah taubat dari merampok, tapi uang yang dirampok belum dikembalikan, belum cukup. Enggak cukup istighfar, enggak cukup menangis. Nah, katanya kamu tobat dari mencuri, baju yang kamu pakai untuk bertobat tu baju masih baju curian, harus dikembalikan. Raddul mausu. Kemudian syarat yang kedua, azmin alla ya'uda ilaiha ma'asha, bertekad untuk tidak kembali kepadanya maksiat selama dia hidup. Saya berjanji kepada Allah dan diri sendiri, nah, tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Yang ketiga, khurujin an zalamati adamiyin, berlepas diri dari kezaliman terhadap manusia, keluar melepaskan diri dari menzalimi manusia, dari harta dan yang lain-lainnya. Itu syarat ketiga. Fayu'addi zakata li mustahiqiha, maka dia bayarkan zakat kepada orang-orang berhak. Orang kaya yang tobat tidak cukup hanya menghitung salat yang tertinggal. Orang kaya yang tobat mesti juga menghitung harta benda yang dia punya yang belum dia bayarkan zakatnya bertahun-tahun. Itu dibayarkan dulu, baru sah tobatmu. Nah, cuman menangis-nangis atas zakat nggak dihitung-hitung, hanya dihitung yang ke depan saja, yang belakang nggak pernah dihitung, nggak sah tobatnya. Kemudian mengembalikan barang dirampas kalau masih ada. Wa badalahu, mengembalikan ganti barang jika hilang. Badalahu intalifa, menyerahkan badalnya barang jika barangnya hilang kepada yang berhak. Kemudian yumakkina al-mustahiq al-qawadi, dia menyerahkan diri kepada orang yang berhak qisas. Dia menyerahkan diri kepada orang yang berhak qisas. Dia pernah membunuh orang lain secara sengaja, dan dia berhak diqisas, dan dia pengen taubat, maka dia harus datang kepada keluarga orang yang dia bunuh. Dia serahkan dirinya, saya lah yang membunuh keluargamu, sekarang kamu boleh bunuh saya. Itu yang betul-betul taubat.
wa haddil qazaf, dan menyerahkan diri kepada orang yang berhak had qazaf. Qawadi haddil qazaf, orang yang berhak had qazaf, minal istifa, untuk ditegakkan. Nah, saya tobat, banyak dosa saya, salah satunya adalah nuduh kamu berzina. Sekarang saya pasrah, hukumlah, cambuklah 80 kali. Itu maknanya yumakkina mustahiq haddil qazaf au yubri'uhu minhul mustahiq, atau supaya memaafkan akannya seseorang darinya hak oleh orang berhak. Nah, minta maaf, minta diridhokan, minta diikhlaskan saya dari hukuman cambukmu, minta diikhlaskan saya dari hukuman mati yang kamu berhak kepada saya karena membunuh keluargamu. Itu salah satu bentuk syarat taubat yang ketiga yang disebut dengan khurujin an zolamati adamiyyin, keluar dari menzalimi orang lain. Bagaimana cara keluar? Berlepas diri. Nah, cara berlepas diri, berikan diri ini kepadanya untuk dihukum atau supaya dia memaafkan. Karena ada hadis sahih, man kanat li akhihi indahu mazlamatun fi irdin aw malin fal yastahillahu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapa saja yang ada bagi saudara muslimnya, siapa saja kanat yang ada li akhihi bagi saudaranya yang muslim. Disebut akhi di situ bukan saudara kandung tapi saudara muslim. Indahu, di sisinya saudara itu mazlama, tindakan kezaliman, fi irdin, pada harga diri, menuduh berzina, au malin, atau pada harta, mencuri, merampok, fal yastahillahu, maka hendaklah dia minta halal, maka hendaklah dia minta halal kepada orang tersebut hari ini. Hari ini, hari ketika masih di dunia, sebelum tidak ada lagi dinar, sebelum tidak ada lagi dirham. Hari ini masih bisa dibayar dengan dinar dan dirham. Kalau tiba hari tersebut, maka kita tidak bisa membayarnya lagi kecuali dengan amal kebaikan. Fa in kana lahu amalun yu'khazu minhu biqadari mazlamatih, maka jika ada baginya seorang itu amal, kalau tidak dibayar pada hari ini di dunia, lalu bermasalah sampai ke akhirat, fa in kana lahu, maka jika ada baginya seseorang itu amal, niscaya akan diambil ia amal darinya seseorang dengan kadar kezalimannya. Akan diambil ia amal darinya seseorang dengan kadar kezalimannya. Wa illa, jika tidak punya amal, akhadha min sayyiati sahibi, dia yang akan mengambil dari dosa-dosa kawan sengketanya, sahibnya, kawan sengketanya. Fahumila alaihi, lalu ditimpakan ia dosa kepadanya seseorang. Wa syamalal amalu as-sawma, dan mencakup oleh amal akan puasa. Nah, mencakup oleh amal akan puasa. Bukan, oh puasa kan milik Allah, apakah masuk juga? Ini masalahnya karena hadis itu. Kullu amalan ibn Adam lahu ilas
Soma. Seluruh amalan manusia untuk dia kecuali puasa. Nah pertanyaannya, kalau nanti di akhirat kelak kita bayar dengan amal, apakah amal puasa masuk? Kenapa kamu bertanya begitu? Karena amalan puasa itu sudah milik Allah, bukan milik manusia lagi. Dijawab oleh para ulama, termasuk juga mencakup oleh amal akan puasa juga. Syamalal amalu as-sawma, mencakup oleh amal akan puasa. Ini kalau antum tidak menyebutkan di sana alasannya, bingung juga. Ya betul lah, puasa masuk amal. Siapa bilang enggak? Oh ternyata pernyataan ulama ini menjawab dari pertanyaan berdasarkan hadis tadi. Apakah ketika orang pulang ke akhirat bangkrut dia, kezalimannya masih ada, yang adalah puasa, bisa dibayar dengan puasa? Ya, kamu katakan bisa. Nah sementara puasa itu bukan milik dia, milik Allah. Kok bisa puasa? Jawabannya, puasa yang dimasukkan dalam hadis itu milik Allah itu hanya untuk sekadar tasrif, memberikan kemuliaan kepada puasa itu sendiri, mengangkat derajat puasa itu sendiri daripada amal yang lain, mendapatkan keistimewaan dari Allah supaya orang ini mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya amal juga untuk dia, sehingga dikatakan dalam surga ada pintu khusus untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan. Nah, maka mencakuplah amal akan puasa sebagaimana menjelaskan dengannya ada hadis Imam Muslim. Khilaf bagi ulama yang mengecualikannya. Nah, ulama mengecualikannya karena berdasarkan hadis tadi. Gak bisa dibayar dengan puasa karena puasa bukan untuk dia. Kullu amalan li ibni Adam illa shauma. Fa idza ta'azzara raddu zalama 'alal mali, apabila sulit, apabila uzur, enggak mungkin mengembalikan kezaliman, artinya ganti kezaliman kepada pemilik atau kepada warisnya. Nah, enggak tahu lagi dah sama siapa mau kembalikan. Nah, 6 tahun sekolah SD, mulai nakal kelas 5, 5 tahun, 6 tahun. Setiap hari makan bakwan ibu kantin 2 tanpa dibayar. Tempat saya nggak ada kantin ya, ini sekolah antum lah. 2 setiap hari, 2 sebulan 20 hari sekolah, berarti 40 bakwan kali setahun 400 700 sehari, sebulan 40 bakwan, 10 bulan 480 bakwan kali 2 tahun 480 800 960 bakwan, anggap aja 1000 bakwan. Dia telah menzalimi bakwan ibu kantin 1000 buah. Nah, itu kalau yang nyurinya 2 itu bayar makan 5 bayar 3. Ada juga yang mungkin yang 3. Berapa bakwan? Itu bakwan baru ada soalnya lagi, belum tahu isi lagi. Nah, berarti dia telah terhutang 1000 bakwan kepada ibu kantin. 1000 bakwan kali 1000. Bayarnya uang sekarang ya, 1 juta. Adalah kumpul uang 1 juta, cari ibu kantin, pergi sekolah dulu. Udah berapa ibu kantinnya? Katanya ibu kantin dulu udah mati, kan udah tua dulu. Karena tua itulah mudah kita tipu-tipu dulu. Oh iya. Keluarganya mana? Keluarganya pulang kampung ke Jawa situ, Surabaya. Mana caranya itu? Nah, pemilik kezalimannya nggak ada, pewarisnya nggak ada. Bagaimana cara membayar bakwan 1000 buah ini?
sallamaha liqadin siqatin, menyerahkan ia seorang akannya bayar kezaliman kepada qadi yang terpercaya, kepada qadi yang terpercaya. Fa in ta'azzara, maka jika uzur ia datang hari ini antum ke pengadilan menyerahkan, Pak, ini saya serahkan uang 1 juta. Kata Pak Qadi, apa ini? Ganti 1000 bakwan yang pernah saya makan dulu waktu saya SD. Saya curi diam-diam, makan 5 bayar 3. Kata Pak Qadi, ini hukum apa lagi kamu buat ini? Nah, kata Pak Hakim, saya juga makan bakwan dulu belum bayar. Nah, nggak akan diterima oleh orang pemikiran antum hari ini. Nah, kata Pak Qadi, masukkan aja yang dompet saya ada. Nah, kalau uzur demikian, nggak mungkin kita jelaskan karena dunianya bukan dunia itu hari ini. Nah, dunia pengadilan misalnya nggak membahas tentang bakwan yang 1000 itu. Nah, yang jelas-jelas saja kasus yang dibahas. Mana ada kasus-kasus lama dibahas, kasus anak SD itu kan nggak ada. Oke, sorofaha, mempergunakan ia seseorang akannya kezaliman fima sya'a, kepada siapa saja yang dia mau, kepada apa saja yang dia mau dari kemaslahatan. Nah, dari kemaslahatan, dia datang ke masjid, dia bantu 10 karung 1 juta ya. 1 juta itu dapat berapa karung semen? 10 600.000 ya, dapat 8. Dia belilah dengan uang bakwan ini 9 karung semen, diberikan ke masjid. Ini wakaf dari ibu kantin saya. Nah, gitu. Serahkan ke masjid, atau belikan ke batu bata, atau belikan ke karpet, atau berikan ke anak yatim. Inda inqita'i khabari, ketika sudah terputus beritanya ibu kantin. Nah, beritanya pemilik kezaliman dengan niat bayar untuk dia, dengan niat bayar untuk dia apabila dia menemukannya. Nah, apabila dia menemukannya. Sekarang saya bayar dulu ke masjid, nanti kalau ketemu saya akan bayar dengan uang lagi. Maka yang ke masjid itu untuk saya. Tapi kalau sekiranya nggak ketemu, maka imalan inilah pembayarnya. Nanti pulang ke akhirat, antum dituntut. Kata ibu kantin, mana 1000 bakwan saya yang kamu tipu? Malaikat, sini, sini. Nah, mana catatan, nota, saya bawa 8 karung semen ke masjid, ini gantinya ibu kantin. Ada pembayarnya di akhirat. Nah, sudah kita bayar dosa nyuri bakwan dengan pahala nyumbang semen. Nah, itu cara mengamalkannya. Kalau tidak, sedekah kita yang diminta untuk bayar bakwan itu. Kamu bodoh sekali, makan bakwan di dunia, bayarnya di akhirat. Aneh memang. Makan bakwan di dunia, bayar di akhirat. Terlalu lama kamu nyicil hutang, sampai hutang bakwan mau sampai ke akhirat. Maka selesaikan di dunia, jangan sampai malaikat juga tahu kamu makan bakwan. Buka pengadilan di akhirat kelak, nuntut tuh orang-orang tuh, kita jadi tersangka. Datang satu persatu, bakwan saya mana? Tahu isi saya mana? Rasulullah saya mana? Kata malaikat, ini purut aja kasus orang nih. Nah, kamu bikin malu juga itu. Kasus perut aja dia. Nah, fa in aksara, maka jika miskin ya seorang, ya Rob, sudah niat bayar tapi belum ada uang. Nah, udah hitung-hitung apa yang dicuri dulu tuh, udah saya hitung-hitung, jambu tetangga, mangga, apalagi
makanan kawan, kue kawan, odol kawan, sampo kawan, baju kawan, banyak, pensil kawan, innalillah, pulpen kawan. Karena namanya mana SD kan nggak tahu dia. Ada di zaman saya itu menjadi cerita di tengah kawan-kawan, itu cerita nyuri. Nah, itu zaman saya itu di TPA, karena kami di kampung tuh hari pasarnya Jumat. Nah, selesai pulang sekolah, kemudian pergi sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, main-main di pasar. Dapatlah uang belanja lebih pada hari Jumat. Itu hari bahagia. Nah, sampai di TPA nanti malam, cerita kawan-kawan. Saya nembak itu tadi. Bahasa nembak. Saya nyuri punya orang di pasar tuh. Besok ajak-ajak saya minggu depan. Tolong ajarin saya. Nah, sehingga dia punya pena dari hasil tembak, punya mainan hasil tembak, gimbot dia hasil tembak. Kalau kau tangkap tuh masalah itu. Nah, sekarang orang tuh tobat misalnya, sadar dia ini haram. Hitung saja tuh nilai yang kamu tembak-tembak di akhirat, di dunia itu, di waktu SD, bayar sekarang. Kalau miskin, azama alal wafa, dia harus bertekad untuk bayar. Idza aisara, apabila dia kaya, niat bayar itu harus, saya tobat, istighfar. Kalau ada uang saya akan bayar semuanya, total uang-uang yang saya curi, barang-barang yang dicuri. Fa'in mata qablahu, apabila dia meninggal dunia sebelum mampu membayar, in qata'at talabu anhu fil akhirah, terputus tuntutan darinya seorang di akhirat. Terputus tuntutan darinya seorang di akhirat kelak. Illam yaksi, jika dia tidak maksiat dengan komitmennya. Kan ada gunanya tuh. Kalau nggak mampu bayar, tekad bayar. Kalau kaya pasti saya bayar. Ternyata nggak pernah kaya dia. Nah, nggak pernah kaya sampai dia meninggal dunia. Tekad dia tadi betul, sungguh-sungguh, tapi memang nggak mampu bayar sampai mati. Di akhirat kelak, orang yang dirugikan tidak menuntut dia, karena orang itu sudah mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Nah, kalaupun dituntut, mana? Nah, bakwan yang kamu ambil dari saya, kata Allah, kata dia sama, ya Rob, saya kan sudah tobat, saya kan sudah janji nggak bayar, tapi sampai saya mati uang nggak ada. Kata Allah sama yang tukar bakwan, mau kamu maafin dia? Tuh saya kasih kamu rumah satu tuh. Kata tukang bakwan, ya nggak apa-apa, saya maafin, saya pilih rumah di surga saja. Nah, yang pada kesimpulannya, bagaimana caranya nanti di akhirat kelak dengan Allah? Kalau seseorang sudah menyesal daripada dosa mencuri, dan dia sudah hitung barang-barang dicuri, dan dia sudah tahu berapa nilainya dan sama siapa harus dikembalikan. Kalau nggak ada tempat pemiliknya, dia akan sedekahkan ke masjid, ke pondok pesantren atau panti asuhan. Namun dia tunggu uang untuk pembayarnya belum datang-datang, mati dia sebelum sanggup membayar, maka dia tidak akan dituntut di akhirat kelak. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau masih dibayar kan bahaya tuh. Tapi kalau bakwan mampu lah, cicil lah 5.000 setiap Jumat. Tabung kotak infak itu catat, tapi catatannya di buku jelas-jelas, jangan sampai tahu kawan. Itu kawan, tolong ambilin buku saya di sana, ambil sama kawan, dilihat catatan bayar Bu D. Tahuan jadinya.
Oh, dibilang ganti nama kita jadi Bude. Nah, itu tukang bakwan atau pencuri bakwan. Wal marju min fadlillahil awasi', yang diharapkan dari karunia Allah yang maha luas itu ta'widul mustahik, mengganti kepada orang berhak. Yang diharapkan dari luas, dari karunia Allah yang luas adalah mengganti kepada orang yang berhak. Karena Allah sudah terima taubat kita, karena Allah tahu isi hati kita sungguh-sungguh, kita harap kepada Allah, orang yang kita rugikan di dunia, Allah yang ganti dari karunia-Nya yang luas. Wa istaratu aidan, disyaratkan juga fi sihhati taubati, untuk sahnya taubat, an ikhraji salatin. Taubat dari mana? Taubat daripada mengeluarkan solat, taubat daripada mengeluarkan puasa, au waqtihima min au to min an, bukan au, an. Tak kuning au juga. Iya, an berarti kok au, an. Putih? Sama. Sama-sama putih, sama-sama salah. An waqtihima, mengeluarkan salat atau mengeluarkan puasa dari waktu keduanya. Enggak puasa Ramadan, enggak solat-solat. Apa yang disyaratkan? Qada'uhuma, mengqada kedua-duanya. Nah, jangan dengar kata-kata Salafi Wahabi. Nah, enggak ada kami temukan dalil qada salat, qada puasa. Itu perkataan orang bingung. Nah, qada'uhuma, qada kedua-duanya, walaupun banyak sekali. Dia tobat usia 50, balik usia 15, 35 tahun, enggak sholat, enggak puasa. Tahu rasa lah situ. Mana cara kodonya? Hah? Kalau dia kodo satu kali sehari perlu 35 tahun ke depan, enggak mungkin tuh, enggak bisa. Kalau dua perlu 7 tahun setengah. 35 12 tahun setengah 17 setengah tahun. Enggak mungkin 50, 67, enggak mungkin mati 67, mati 63. Berarti 3 kali sehari perlu 15 tahun. 35 bagi 3 perlu 12 tahun. 12 tahun, anggap 12 tahun. 50, 62. Kira mati 63. Perkirakan begitu. Kalau diambil kitab Fathul Mu'in dari juz 1, itu lebih gawat lagi. Tidak boleh mengeluarkan, mengerjakan amalan sunnah, tidak boleh melakukan aktivitas duniawi, bekerja, cari uang, kecuali yang penting-penting saja. Dia harus gunakan waktunya untuk taubat semaksimal mungkin, mengqada salat setiap hari, setiap waktu. Fatwa ini nggak bisa disampaikan, langsung gulung tikar orangnya jadi. Nah, mendingan kita kasih solusi yang mudah saja. Kalau salatnya tinggal 5 tahun, buat 2 kali dalam sehari selama 5 tahun, itu lebih mudah. Tapi kalau mau nanya mau cepat selesai, nggak ada masalah, buat daftarnya, buat kalendernya. Khair, qada walaupun banyak. Kemudian dari qadhaf, taubat daripada tuduhan zina. Wajib ayakulal al-qazif, bahwa berkata oleh orang yang menuduh, qazafi batil, tuduhanku salah. Katakan qazafi batil, tuduhanku salah.
wa ana nadibun alaihi, saya menyesal di atasnya, wala a'udu ilaihi, saya tidak akan kembali melakukannya. Kemudian kalau taubat dari ghibah, ayastahillaha minal muqta, dia minta halal akannya ghibah dari yang dighibah. In balagathu, jika sampai ia ghibah kepadanya orang dighibah, jika sampai ia ghibah kepada orang dighibah, kita datang sama dia, mohon maafkan saya dah ghibah kamu, minta dihalalkan. Walam yata'azzar bimautin aw ghibatin tawilatin, walam yata'azzar, dan tidak uzur ia seseorang dari minta halal. Walam yata'azzar, dan tidak uzur ia seseorang dari minta halal. Kenapa uzur? Dengan sebab meninggal. Enggak mungkin lagi saya minta halal sama orang ghibah. Kenapa enggak mungkin? Karena orang sudah ghibah itu sudah meninggal, atau saya menghibah orang sudah meninggal, atau uzurnya dengan ghaibah tawilah, ghaibatin tawilatin. Oh, bukan ghibah tawilah, tapi ghaibatin tawilatin, ghaib yang lama, ghaib yang jauh. Kita menghibah seseorang, kita taubat. Orang yang kita ghibah itu sekarang sudah pindah negeri, dah pindah dia ke Australia di situ. Maka enggak mungkin kita datang ke situ minta maaf. Nah, selama tidak ada uzur, wajib minta halal. Wa illa jika tidak uzur, uzur minta halal karena dia sudah meninggal, uzur minta halal karena dia sudah pindah negara, kafan nadamu, cukup menyesal saja dan istighfar kepadanya. Cukup menyesal dan istighfar untuknya. Kita doakan dia, astaghfirullah li fulan wa fulan, astaghfirullah li wa fulan wa fulan, astaghfirullah li wa fulan wa fulan. Datang kawan, siapa fulan wa fulan itu? Kakek nenekmu? Sehingga istighfar khusus untuk dia. Itulah dua orang yang selalu ghibah. Maka saya enggak bisa mendatangnya, dia meninggal. Enggak bisa saya mendatangnya karena dia sudah warga Jepang. Yang bisa cuman istighfar untuk dia. Nah, besok pulang ke akhirat, kita dituntut dengan dosa ghibah. Dia tidak mau memaafkan karena kita tak halal. Kita sudah siapkan pembayarnya. Apa itu? Istighfar untuk dia kita kasih. Nah, sama dengan orang dengki, hasid. Orang dengki kalau mau bertobat harus minta halal sama orang yang didengki. Kalau enggak temu orang didengki, buat amalan untuk dia. Titik. Wastarata jam'un mutakaddimun, mensyaratkan oleh sekelompok ulama mutakaddimun, annahu sesungguhnya la budda fit taubah min kulli maksiatin minal istighfari aidan, harus di dalam taubat, sesungguhnya la budda harus di dalam taubat dari setiap maksiat. Patu ghibah, apakah itu qazaf, apakah itu hak Allah, mencuri, berbohong, sumpah palsu, zina, itu perlu juga istighfar. Minal istighfari aidan, dari istighfar juga. Nah, tidak cukup hanya menyesal dalam hati, perlu dibaca astaghfirullahaladzim, memegang ajakannya pendapat oleh Imam Bulkini. Berkata sebagai mereka yataqafu fit taubah fi zina, berkata sebagai mereka ulama bergantung dalam taubat dosa zina kepada minta halal kepada suami wanita yang dizinainya. Ini cari gara-gara ini.
Saya ada tobat dari dosa saya. Ada dosa yang perlu saya akui sama kamu. Saya minta halal ya. Apa itu katanya? Nah itulah. Itu apa? Pokok itulah. Nggak berani dia ngomong. Itulah ke itulah aja. Nah, sebagian ulama katakan wajib. Syaratnya ada. Illam yakhaf fitnatan, jika dia tidak khawatir fitnah. Tapi kalau khawatir fitnah, selesai dia tobat itu bercerai rumah tangga orang, oh ternyata kata suaminya, langsung dia pulang. Oke, kamu sama Afid. Suami ini pulang, dihajar istrinya di rumah. Ternyata kamu zina sama si fulan. Di mana pula abang tahu? Dia minta maaf sama saya tadi. Kan dia sudah tobat. Kamu belum tobat. Kamu belum minta maaf sama saya. Kenapa dia duluan? Macam-macam masalahnya. Oh, kalau demikian diam-diam sajalah. Jangan diungkap. Wa illa jika tidak khawatir fitnah. Memang khawatir fitnah. Hari ini pasti akan terjadi fitnah itu kalau sampai tobatnya jujur seperti itu. Mana juga solusinya? Falyatadarra. Hendaklah dia memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala min irdaihi an, supaya Allah membuat ridhonya suami untuknya seseorang, supaya dia bisa membuat ridhonya suami untuknya seseorang. Bagaimana caranya? Akhirnya diikramlah suami orang itu. Diberikan bantuan ini, diberikan bantuan itu, dispesialkan, banyaklah. Sampai satu saat suami itu katakan, oh, saya maafkan kamu dari semua kesalahanmu karena telah banyak membantu saya. Itu kan irdaihi lahu itu. Benar nih. Benarlah. Termasuk kamu zina nih, sisa saya maafin. Oh, tahu dia ternyata. Masya Allah. Siapa ngasih tahu? Allah mimpikan dia. Pokoknya Allah punya cara bagaimana irdai anhu, bisa membuat ridho si suami korban ini darinya seseorang. Karena ribet urusan tobat, ya mendingan nggak buat dosa daripada banyak urusan. Alhamdulillah. Wa ja'ala ba'dahum zina mimma laysa fi haqqun adami. Atau ikut pendapat yang kedua ini lebih bagus. Dan menjadikan oleh sebagian mereka ulama akan zina mimma dari perkara-perkara laisa fi haqqu adamin, haqqu adamin, tidak ada padanya hak manusia. Karena tidak ada padanya hak manusia, fala yuhtaju fihi, maka tidak diperlukan padanya zina meminta dihalalkan. Itu kan bukan hak manusia, hak Allah itu, taubat aja sama Allah. Tapi komentar Imam Zainuddin Al-Malibari ini yang mencemaskan kembali. Al-Auja Al-Awwal, yang kuat itu yang pertama, mesti kamu minta maaf walaupun itu hak orang lain, tapi kan kamu telah menzalimi, menyakiti perasaan suaminya, sampai-sampai suaminya kagak tahu itu anak yang dia rawat, dia sekolahkan tuh anakmu. Bingung suaminya, anak-anak saya, hidung-hidung kawan saya, perangai kawan saya, miriplah sama kawan saya. Di manalah asal mulanya? Mungkin karena saya berkawan dengan dia. Itu saja kata suami. Kan perlu tuh minta maaf. Walaupun zina hak manusia, maka kata Imam Zainuddin Al-Auja Al-Awwal, pendapat kuat yang pertama. Wa yusannu lizzani, disunahkan bagi orang melakukan zina sama dengan kulli murtakibi maksiatin, setiap pelaku maksiat. Apa yang disunahkan? Sitru ala nafsi, menutup rapat aib terhadap dirinya.
bi alla yuzhiraha dengan bahwa tidak menampakkan akannya aib, dengan bahwa dia tidak membuka akannya aib, li yuhadda supaya dia dihukum had, atau li yu'azzara supaya ditakzir. Nah, itu sunnah hukumnya. Jadi kalau Allah tidak ungkap dosa kesalahanmu, maka tutup saja. Jangan minta dihad. Dikumpulkan kawan-kawan dia, saya dah mau tobat dari dosa zina, dan saya siapkan kerikil satu pick up di luar. Nanti selesai salat subuh, tanam saya lempar sampai mati ya. Nah, nggak ada anjuran tobat begitu. Nah, nggak ada anjuran tobat begitu. Cukup Allah yang tahu. Nah, kecuali, nah, kalau ke pengadilan agama, ke hakim, dan hakim pun dianjurkan untuk tidak menerima. Jadi kejadian yang ada di zaman Nabi itu mengaku berzina, maka kesimpulan hukum yang diambil adalah bukan sunnah ngaku berzina di hadapan hakim supaya dihukum. Bukan itu hukum yang diambil di situ. Tapi sikap Nabi menolak pengakuan Sayyidina Maiz 4 kali. Itu yang diambil hukumnya. Nah, sehingga disimpulkan oleh para ulama, orang terlibat zina juga pelaku dosa yang besar yang lain. Sunnah menutup rapat terhadap dirinya, jangan sampai dibuka sehingga dia akan kena hukum, sehingga dia kena takzir. Jadi bukan caranya supaya kita tobat lalu dihukum, tidak. Minta ceritakan sama orang lain supaya kita dihukum, tidak. Tutup rapat-rapat, tobat saja kepada Allah. La ayat tahaddasa biha tafakuhan atau mujaharatan. Nah, tidak sunnah. Tidak sunnah berarti wajib menutup, bahwa dia berbicara dengannya tafakuhan karena menikmati atau terang-terangan, maka sesungguhnya ini haram sepakat ulama. Dia cerita itu bukan supaya dihukum. Dia bercerita dengan perbuatannya itu karena tafakuhan, menikmatinya, mengenang-enangnya, atau menampakkannya. Ini jelas hukumnya haram. Ini sudah ditutup oleh Allah, alhamdulillah, aib kekurangannya, sehingga nggak ada satupun yang tahu. Tapi dia pula bercerita. Nah, asbab ketidaktahuan nggak ada masalah, tapi jangan diulang lagi setelah tahu. Tujuannya supaya orang dapat hidayah, nggak boleh. Nah, saya sebelum kenal usaha dakwah ini, itu mulanya itu. Saya dulu bajing loncat, nggak boleh. Nah, cukup Allah yang tahu. Jangan pernah bongkar masa lalumu yang sudah ditutup rapat oleh Allah, karena dosa yang sudah tutup rapat lalu dibongkar akan diadili di akhirat. Wa kaza, begitu juga disunahkan liman aqarra bi syai'in, bagi seseorang yang mengaku dengan sesuatu dari demikian zina dan sejenisnya. Apa disunahkan? Ruju'u an iqrari bihi, menarik kembali dari pengakuannya dan zina. Tarik kembali. Karena tujuan hukuman dalam syariat Islam adalah supaya orang tidak terlibat. Tapi orang terlibat, orang yang sudah terlibat dan menyesal, nggak perlu dihukum lagi. Jadi Islam itu bukan keras. Kenapa ada hukum keras dalam Islam? Supaya Anda tidak terlibat. Kalau Anda sudah terlibat dan Anda sudah menyesal, nggak perlu dihukum, karena Anda sudah menyesal. Sehingga nggak perlu mengaku. Kalau terlanjur mengaku, bahkan dianjurkan rujuk dari pengakuan. Oh enggak, saya enggak zina, ternyata saya mimpi. Alhamdulillah, kamu mimpi. Kalau benar istighfar, kata Pak Hakim.
Kalau memang benar istighfar. Nah, ini enggak kasus dicek. Nah, benar enggak zina nih? Kasus buka, diselidiki lagi, selidiki lagi. Di mana dia jam segitu? Dihadirkan detektif, dicek videonya, hadirkan ahli, pakar media, pakar apa? Film. Cek ini video asli atau rakitan atau editan. Itu namanya mencari-cari aib orang lain. Qala Syekhuna, man mata walahu dainun, siapa saja meninggal dunia dan dia punya hutang, bukan alaihi tapi walahu. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia punya hak hutang, walahu dainun, lam yastawfihi warasatuh, yang tidak menuntut akannya hutang oleh ahli warisnya. Sebelum meninggal dia pernah ngutangkan orang uang. Setelah meninggal, ahli waris tidak bisa menuntut karena tidak ada saksi. Orang itu pun bersyukur karena orang mengutangnya sudah mati. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah, tahu ulam? Kumbang. Pucuk yang sedang mekar halus itu, kumbang langsung datang. Pucuk juga perlu kepada penyerbukan. Nah, kumbang datang dan senang hati mengambil madunya. Nah, pucuknya, serbuk sarinya perlu kepada si kumbang, kumbang perlu ke madu. Jadi pas sekali maksudnya. Itu mana pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya tak dibayar di dunia. Yakunu huwa, adalah dianya orang meninggal itu yang akan nuntut di akhirat kelak menurut pendapat yang kuat. Nah, saya pernah ngasih anda hutang, tidak anda bayar kepada keluarga saya minta sekarang siapkan pembayarnya. Kalau tidak mau membayar di akhirat, bayar sekarang pada ahli keluarganya. Wa ba'da istibra'i sanah min hina taubatin fasikin zahara fiskuhu li'annaha qalbiyah wa huwa muttaham. Ba'da diataf kepada wa ba'da diataf kepada taubat. Ulang ke belakang, jauh ke belakang. Mana dia? Wa tuqbalu min fasikin ba'da taubatin. Nah, coba antum lihat ini di kitab saya. 4 lembar. 4 lembar atasnya. Itu kerennya Fatul Mu'in tuh. Kalau nggak bisa kembalikan atapnya, kita bikin bingung. Ulang. Tuqbalu syahadatu min fasikin ba'da taubatin, diterima kesaksian dari orang fasik setelah bertobat dan setelah diuji selama setahun. Istibra'. Selama di istibra', diuji. Bukan tobat sekarang langsung saja jadi saksi, tidak. Nah, ini 5 menit disuruh tobat kemudian suruh jadi wali. Enggak boleh. Boleh semuanya. Wali, mempelai juga, saksi juga. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. Kemudian Pak, nikahkan Pak. Tujuan Pak Kodi apa? Supaya tobat dari dosa. Enggak boleh. Setelah setahun baru boleh. Nah, hati-hati. Kalau calon mertuamu baru kurut 6 bulan jadi kakun, itu boleh-bolehkah mana? Tunggu 6 bulan lagi. Nah,
Karena dia sah jadi wali setelah taubat dan jalannya setahun. Nggak boleh bertobat 3 hari, nggak boleh, setahun. Dari mana hitung setahun? Dari taubatnya si fasik yang zahir kefasikannya. Kenapa tunggu kita cek setahunnya? Karena taubat itu qalbiyah, amalan hati. Nah, taubat itu amalan hati. Yang sifat hati itu enggak stabil. Kestabilan itu bisa dilihat dalam 1 tahun. Wa huwa muttaham liqabuli syahadatihim. Dan dianya itu dicurigai diterima kesaksian mereka dan kembali wilayahnya. Nah, karena dicurigai kesaksiannya diterima hanya pura-pura taubat, kembali hak menjadi walinya hanya pura-pura taubat, itu tidak bisa diberlakukan, maka perlu dulu tahan uji selama 1 tahun. Fatu'biru zalika, maka dibenarkan hal demikian, diperhitungkan hal demikian supaya kuat dakwaannya. Saya sudah taubat, alhamdulillah, saya sudah 2 tahun meninggalkan dosa. Nah, itu baru kita terima. Alhamdulillah, saya sudah taubat, sudah baik. Nah, boro-boro kita percaya, ternyata dikhianati. Ingat? Nah, orang baru tobat langsung dipercaya, belum dicek setahun, akhirnya bikin merugikan kita sendiri. Siapa? Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Wa innama qaddaraha aksarun, hanya saja memberi kadar akannya oleh kebanyakan ulama dengan setahun. Kenapa mesti tunggu setahun? Li'anna al-fusul al-arba'a fi tahyijin nufus bisyahawatiha asaran bayinan. Karena sesungguhnya musim yang 4, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim subur, di dalam mentahyij, menggoncang atau membangkitkan nafsunya dengan syahwatnya nafsu, itu bukti nyata. Asaran bayin, itu pengaruh yang nyata. Fa idza madat, apabila berlalu ia setahun, diuji di musim dingin, tetap dia istiqomah dan taubatnya. Datang musim panas, istiqomah. Datang musim subur, istiqomah. Datang musim gugur, tetap istiqomah. Dah lewat 4 musim, tetap istiqomah. Wa huwa ala halih, padahal dia masih di atas kondisinya, tetap taubat. Asy'ara, memberitahukan ia istiqomah. Dengan demikian bergantinya musim bihusni saririhi, sariratihi, saririhi, sariratihi. Ini yang betul, kita antuk sarirati. Yang kuning betul ya? Saya yang salah satu, titik ia-nya ke bawah, adanya ke atas. Itu menunjukkan bagus batinnya. Wa kadza, begitu juga la budda fit taubah, harus dalam taubat daripada kharimil muru'ah, yang merusak muru'ah, istibra. Sebenarnya menyebutkan akhirnya oleh ashab. Jadi bukan soal menghilangkan keadilan, tapi perkara-perkara yang merusak muru'ah. Dah ada di belakang kemarin. Nah, diantaranya dia berjalan di pasar tanpa peci, itu membuat muru'ahnya hilang. Kemudian dia minta jadi saksi, dan dia istiqomah pakai peci, baru 2 bulan belum diterima. 1 tahun setelah dia memperbaiki harga diri, maka saksinya diterima, perwaliannya diterima. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.